Ini bid'ah dibagi menjadi dua. Meskipun seperti itu, orang Wahabi itu selalu bilang kita ikut Imam Syafi'i. Hati bid'ah salah. Loh, itu masih kurang apa? Ini Imam Syafi'i. Dan sumbernya banyak riwayat ini di kitab-kitab murid-muridnya, bahwa Imam Syafi'i bagi bid'ah menjadi dua, itu sumbernya banyak. Bukan bid'ah itu sebenarnya apa? Apa definisi bid'ah? Dalam kitab Al-Kulliyah ini secara bahasa ya, al-bid'ah secara bahasa kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabab. Bid'ah secara bahasa adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi perbuatan yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya itu namanya bid'ah secara bahasa. Katanya orang yang melakukan pertama disebut dengan mubtadi' atau mubtadi'. Bahasa Arabnya ibda' atau ibtidah. Ibda' atau ibtidah itu melakukan bid'ah. Kalau bahasa populernya disebut dengan kreatif. Kreatif itu artinya bikin sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itu kreatif. Ini sejarah bahasa. Pokoknya apa yang dulu gak ada lalu ada, itu namanya bid'ah. Kemudian dalam sejarah syar'i, dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata al-bid'ah bikasril ba' syar'i ya yahdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah menurut istilah syarak secara syar'i adalah melakukan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dilakukan yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah. Yang tidak ada pada masa Rasulullah. Apa saja itu bid'ah. Kita ini bikin acara daurah ini tata caranya bid'ah. Karena dulu gak ada mikrofon, ya, tidak ada kamera, ya, tidak ada proyektor, gak ada. Ini benar-benar bid'ah. Karena dulu gak ada. Saya dulu tidak membayangkan ada kayak gini, ada proyektor begini. Ini benar-benar tidak. Tahun 2003 saya jalan-jalan belajar ke Eropa, ke Inggris. Waktu itu proyektor ini belum umum di Indonesia, belum umum. Itu masuk di ruang kuliah ada layar seperti ini, kemudian ada proyektornya. Saya mikir-mikir ini apa? Dipegang bukan papan tulis, itu apa? Lalu profesor bawa laptop dimasukkan. Saya pikir profesor mau menjelaskan melalui film. Ini film. Ternyata yang dikeluarkan pakai PowerPoint. Jadi saya belajar PowerPoint, belajar melalui PowerPoint pertama kali itu di Inggris tahun 2003. Dan setelah pulang dari sana memberikan kuliah di mana-mana pakai PowerPoint. Bid'ah namanya. Dan ini bukan cuma bid'ah, tapi tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Bukan dari bid'ah. Kita ini selain bid'ah masih tasyabbuh lagi. Cuma tasyabbuh ya gak apa-apa, karena bukan perbuatan benar. Ini secara syar'i. Kemudian bid'ah. Bid'ah itu dibagi berapa? Ini di dalam kitab Hilyatul Auliya
dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Imam Al-Hafidz Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Aswahani, wafat tahun 430. Beliau meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i. Harmalah bin Yahya berkata, ini muridnya Syafi'i. Sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Syafi'i berkata, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudah, ada bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun malmumah, dan ada bid'ah yang tercela. Bid'ah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Fama wafaqas sunnah wa huwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah itu terpuji. Artinya sesuai, tidak bertentangan. Yang dimaksud sunnah ini bukan hadis, yang dimaksud sunnah ini Al-Quran, hadis, ijma, sunnah atau asar dari sahabat itu sunnah. Wa ma khalafa sunnah fa huwa. Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah adalah tercela. Wahtajja bi qawli Umar bin Khattab fi qiyam Ramadan. Imam Syafi'i berhujjah, berdalil dengan perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Gimana kata Umar? Ni'matil bid'ah dunia, sebaik-baik bid'ah adalah tarawih. Jadi Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah berarti ada bid'ah yang baik. Ini kata Imam Syafi'i, bid'ah dibagi dua. Sebenarnya perkataan Imam Syafi'i ini sudah cukup bagi kita. Imam Syafi'i berkata begitu, kita nggak tahu dalilnya, sudah cukup. Mengapa? Loh, semua amal ibadah kita kan rata-rata nggak tahu dalilnya. Kita ini ikut Imam Syafi'i. Mengapa cukup? Imam Syafi'i ulama salaf. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi murid-murid beliau itu menjadi gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Imam Syafi'i ini selain beliau ini ya, selain ulama salaf, beliau ini mujtahid mutlak. Ulama yang diakui keilmuannya oleh seluruh ulama. Masih sealaf, masih kurang apa? Berarti mengikuti bid'ah dibagi menjadi dua, ini ikut ulama salaf dan ikut Imam Syafi'i. Ikut guru-gurunya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Kira-kira kalau ikut orang seperti itu levelnya, masa tersesat? Kan gak masuk akal itu. Gak masuk akal ikut Imam Syafi'i tersesat. Mengapa? Semua ulama mengakui Imam Syafi'i. Gak ada ulama yang tidak mengakui beliau. Dan beliau ulama salah. Nah, orang yang anti bid'ah itu ulama kapan? Kan kemarin sore. Usianya sama dengan kita, masa hidupnya sama dengan kita, cuma mungkin makannya lebih banyak mereka atau kita yang lebih banyak. Itu aja. Jadi perkataan Imam Syafi'i sudah cukup bagi kita. Dan ini Imam Syafi'i dalilnya perkataan Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar berkata, ini ahmatil bid'ah dunia, sebaik-baik bid'ah adalah tarawih. Berarti ada bid'ah yang baik. Masa Sayyidina Umar keliru? Sayyidina Umar ini kan muridnya siapa? Muridnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sudah ikut Khulafaur Rasyidin, muridnya Rasulullah, lalu ikut Imam Syafi'i. Masa mau tersesat? Gak mungkin ini. Ini kita ini secara apa namanya? Berbicara seperti ini ya secara rasional, tidak pakai dalil. Karenanya kita orang bid'ah sesat semua. Itu ketinggalan zaman. Mengapa? Ulama salaf sejak masa Sayyidina Umar sudah bilang bid'ah ada dua. Kamu ini sejak kapan? Artinya Islam sejak masa-masa awal sudah mengakui bid'ah dibagi dua. Kalau sekarang nggak mau pembagian dua. Sejak kapan ini? Ini persoalan. Kemudian dalam riwayat lainnya, dalam kitab Manaqibus Syafi'i, karena Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini muridnya Abu Nu'aim,
Sebenarnya yang tadi Syafi'i berkata al-muhdatsatu minal umuri warbani. Perkara baru itu ada dua. Perkara baru ada dua. Ini pakai redaksi yang lain. Ahaduma, pertama, ma muhditsan yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan asar dari sahabat, pendapat sahabat, atau bertentangan dengan ijma. Fahadi al-bid'ah dhalalah. Ini yang namanya bid'ah tersesat. Karena bertentangan dengan salah satu dari 4 perkara, Al-Quran, hadis, asar, ijma. Kemudian wasaniyat yang kedua, ma muhditsan minal khair la khilafa fihi liwahidin min hada. Perkara baru berupa kebaikan yang tidak menentang salah satu 4 perkara ini, tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan asar, dengan ijma. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini perkara baru yang tidak tercela. Kalau tidak tercela, kira-kira bagaimana? Berarti kebalikan tercela, berarti terpu. Logikanya begitu. Nah, waqala Umar, ini masih perkataan Syafi'i. Umar berkata radhiyallahu anhu fi qiyam syahri Ramadan, mengenai sholat tarawih, dia yang berdiri malam-malam Ramadan. Ni'matil bid'atu hadis, sebaik-baik bid'ah adalah tarawih ini. Yakni annaha muhdatsatun lam takun. Maksudnya tarawih ini perkara baru yang belum pernah ada. Kemudian wa idza kanat, dan meskipun perkara baru, falaisa fiha raddun lima qada. Di dalam tarawih ini tidak bertentangan dengan apa yang telah berlalu dengan Al-Quran, sunnah, asar. Berarti tarawih ini bid'ah terbaik. Ini bid'ah dibagi menjadi 2. Perkataan Imam Syafi'i. Jadi ada 2 riwayat dari Imam Syafi'i. Ada yang redaksinya tadi, ada yang redaksinya ini. Dan kedua-duanya sama-sama disahihkan oleh para ulama. Mungkin suatu ketika Imam Syafi'i berbicara dengan redaksi yang tadi, saat yang lain beliau berbicara dengan redaksi. Ini bid'ah dibagi menjadi 2. Meskipun seperti itu, orang Wahabi itu selalu bilang kita ikut Imam Syafi'i, anti bid'ah salah. Loh, itu masih kurang apa? Ini Imam Syafi'i. Dan sumbernya banyak riwayat ini di kitab-kitab murid-muridnya, bahwa Imam Syafi'i bagi bid'ah menjadi 2 itu sumbernya banyak, bukan cuma 2 kitab. Dan walaupun satu kitab, kalau syaratnya sahih, sumbernya muridnya sudah cukup sebenarnya. Ini pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i.